Kami dari kelompok 5 dan dari 1133. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Eko Jana Kuswidi. Lalu kelompok kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara men-setting router mikrotik di GNS3. Pertama-tama pastikan dulu bahwa GNS3 sudah terinstall di PC Anda. Lalu buka GNS3 ya. Kalau muncul pop-out seperti ini, kita pilih local server. Lalu kita centang add VirtualBox virtual machine dan yang tercentang cuma add VirtualBox virtual machine. Setelah itu kita tekan finish. Lalu kita kasih nama router mikrotik kita. Kita tekan next. Lalu jika mikrotik router belum ada hubungannya dengan GNS, kita new image dulu. Lalu tekan browse, cari image-nya mikrotik router OS, lalu finish. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara men-setting mikrotik routernya di GNS3 dulu. Pertama di general setting, kita ubah simbolnya dulu, karena simbolnya itu baru PC. Kita cari router. Lalu di sini kategori ada end device, kita ubah jadi routers. Lalu di network, karena ini port 0, kita ubah jadi port 1. Lalu kita tekan OK. Apply. Lalu kita bikin project baru ya. Saya Alvin dari kelompok 5 akan melanjutkan penjelasan dari icon. Pertama-tama kita harus membuat desainnya dulu dengan menggunakan mikrotik 2 buah. Lalu selanjutnya switch, kita pilih Ethernet switch, mikrotik 1 buah switch, mikrotik 2 buah switch. Selanjutnya switch yang pertama kita menggunakan satu PC, dan PC-nya pilih yang VPCS. Switch 2 PC. Switch 3 PC. Lalu setelah itu kita hubungkan dengan kabel. Lalu ini kita menggunakan Ethernet 2 karena Ethernet 1 akan digunakan untuk cloud.
Lalu kita menambahkan cloud. Lalu setelah cloud telah ada, kita tambahkan satu switch lagi. Switch 4 kita sambungkan ke mikrotik 2 dengan Ethernet 1. Oh, sebelum kita sambungkan ke cloud, kita harus start dulu terlebih dahulu GNS 3-nya. Setelah di start baru kita bisa menyambungkan switch ke cloud-nya. Tadi nggak bisa itu bukan gara-gara start ya juga, tapi kita harus configure terlebih dahulu cloud-nya. Kita configure, pilih Ethernet 2. Ethernet 2 itu didapat dari loopback manager. Loopback manager itu kita open dulu. Terus tunggu, ini lagi loading. Kita menggunakan loopback manager karena misalkan kalau kalian habis baru install GNS 3 dan belum pernah coba, itu tuh nggak ada Ethernet 2-nya, cuma ada pilihan WiFi, Ethernet, Bluetooth, dan lain-lain. Jadi kita pakai loopback manager itu gunanya untuk mendapatkan Ethernetnya. Masih loading, jadi kita tunggu dulu. Dia emang agak lama sih. Oh, salah. Kita harus run as administrator. Lagi loading. Pilihan satu itu untuk melihat Ethernet apa saja yang sudah terinstall di laptop atau PC Anda. Yang tidak ada angka 2-nya, yang cuma Microsoft KMTS Loopback Adapter itu adalah emang bawaan dari GNS-nya. Yang kedua yang di bawah itu yang Microsoft KMTS Loopback Adapter 2 itu yang udah diinstal di laptop ini. Biasanya kalau kalian baru install GNS 3 itu cuma muncul yang pertama, yang kedua itu nggak muncul. Jadi kalau mau setting GNS 3-nya, kita harus menginstal loopback interface-nya terlebih dahulu. Jadi tekan 2. Tapi karena laptop ini sudah ada, jadi kita nggak perlu install lagi. Kita langsung pakai aja yang kedua. Terus kalau misalkan kalian mau install loopback manager, itu nanti akan diminta untuk reboot PC. Jadi reboot baru nanti dilanjutkan lagi. Kita lanjut ke GNS 3-nya, kita pilih Ethernet 2, lalu kita tekan add, apply, baru oke. Lalu baru kita sambungkan kabel. Lalu jangan lupa mikrotik router 1 dan mikrotik router 2-nya itu disambungkan juga. Lagi loading untuk konekkan ke cloud-nya. Ini biasa sih emang makan waktu. Udah, lalu kita mikrotik router 1. Ini nggak bisa soalnya masih GNS 3-nya masih jalan, jadi kita mau stopkan dulu. Baru konekkan. Setelah itu baru kita start lagi. Kalau udah start, terus kita configure IP add. Kita masukkan IP ke dalam switch-nya ini. Ya, ini pakai 2, 3. Ini klik kanan di mikrotik routernya. Lalu kita pilih console. Setelah itu lagi loading.
biasanya sih emang makan waktu, jadi ditunggu aja. Ini udah muncul, kita ketikkan admin, enter, lalu di bagian passwordnya itu kita kosongin aja, nggak perlu diisi. Terus dia minta plus enter, kita enter, lalu di bagian ini kita ketikkan IP address, habis itu add address sama dengan IP, kita masukkan IP-nya 192.168.2.1. Kita menggunakan IP simple soalnya kan kita baru belajar. Lalu /24 dan interface sama dengan ethers 2. Soalnya kita mau setting switch yang kedua, yang bagian ini. Lalu enter. Habis itu kita masukkan lagi add. Kita sama, cuma beda ini kasih ether 3, ini buat setting switch yang ketiga. Lalu di bagian IP kita 3.1, itu sebagai default gateway-nya. Lalu enter. Terus yang MikroTik router 1 sama admin, passwordnya kosongkan, tunggu, lalu press enter, kita enter lagi, lalu IP address juga, lalu add address sama dengan 192.168.4.1. kita lanjut yang tadi, lalu /24 juga, lalu interface sama dengan ether 1. Ini salah sama dengannya soalnya ada 2. Kita hapus dulu, kita enter. Udah bisa. Terus setelah itu habis udah selesai ini, kita ke bagian internet jaringannya. Kita pilih Open Area and Sharing Center. Setelah itu ke change editor setting, kita pilih Ethernet 2, soalnya kan tadi di cloud-nya kita menggunakan Ethernet 2. Lalu properties, lalu ke IP versi 4-nya kita masukkan yang di Ethernet 2 nya itu. Jadi 192.168.2. kita pakai titik 2 soalnya titik 1 itu gateway, subnet masknya sama, dibiarin aja default gateway-nya 192.168.2.1. setelah itu kita oke. Setelah itu kita buka Winbox-nya kita buka, lalu kita refresh aja. Nama saya Andi William. Tadi kan Alvin kan sudah menjelaskan tentang bagaimana cara membuat loopback dengan menggunakan loopback manager. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat dynamic IP menggunakan DHCP server. Pertama kita pilih menu IP, setelah itu DHCP server, pilih DHCP setup, pilih Ethernet yang sudah tadi kita setting, kita tambahkan IP, kemudian tekan next. Setelah itu next lagi. Ini menjelaskan tentang range IP yang akan diberikan, yaitu 192.168.2.2 sampai 192.168.2.254. Kemudian kita tekan next. Ini DNS server karena kita tidak memiliki server yang DNS servernya,
Jadi saya akan menggunakan 8.8.8. 8.8 ini merupakan DNS dari Google. Next. Setelah itu next lagi. Setelah itu berhasil. Selanjutnya kita membuat DHCP untuk Ethernet 2. Caranya juga sama. Kita langkahin dulu sampai ke penyetingan DHCP sampai Ethernet 3. Oke, sekarang kita sudah memberikan IP DHCP ke semua Ethernetnya. Sekarang kita akan membuktikan apakah sudah ter-DHCP atau belum. Caranya kita pilih details. Di sini masih merupakan IP static. Sekarang kita ubah ke propertiesnya. Pilih IPv4, pilih IP address automatic dan menjadi DHCP. Oke, kemudian oke lagi. Setelah itu lihat details. Kita menunggu untuk mendapatkan IP DHCP-nya. Dan sekarang sudah dapat IP DHCP-nya. IP DHCP-nya diambil dari belakang, jadi dimulainya dari 254. Setelah itu kita mulai memasukkan IP NAT. IP NAT ini kita menganggap ini sebagai area luarnya. Sedangkan ini adalah rumah kalian. Jadi kita menyetingnya dari sini. Pertama kita pilih IP, habis itu firewall, pilih NAT, terus tekan lambang tambah ini, tambah. Di extend-nya kita pilih masquerade yang general. Output interface-nya itu kita memilihnya Ethernet 4, karena Ethernet 4 itu terhubungnya ke area sini. Area sini merupakan area luar jaringannya. Jadi akses IP NAT-nya itu dari sini. Setelah itu kita oke kan. Ya, sekian video kami tentang bagaimana cara men-setting router Microtik menggunakan GNS3. Terima kasih atas perhatiannya.